Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini mengenai respon dan juga tanggapan dari beberapa kalian yang sudah mengirimkan pesan ke saya ya untuk membahas statement yang dikeluarkan oleh Mas Dadang. Dan ini bertujuan untuk jangan sampai terjadi pertikaian antara supporter dari Arema dengan supporter Persebaya yang sama-sama kita ketahui sekarang dalam proses perdamaian. Jadi ini cukup menarik untuk saya bahas. Kenapa? Karena memang pernyataan dari Mas Dadang menurut saya ini cukup kontroversi dan menurut saya ada blundernya juga dari Mas Dadang. Jadi ketika saya menonton Mata Najwa, sebenarnya tujuan menonton live streamingnya agar saya mendapatkan poin-poin yang penting. Siapa yang menjadi biang kerok kerusuhan, siapa yang menjadi tersangka, lalu sanksi-sanksi apa saja yang akhirnya harus dikeluarkan kepada tersangka. Sebenarnya tujuan saya menonton Mata Najwa itu ya. Tapi ternyata di video kemarin lebih banyak memberikan kesaksian-kesaksian aja dari perwakilan para supporter maupun presenter ya, Bung Jepret dan pengamat sepak bola lainnya. Dan di sini Mas Dadang diberikan ruang ya, diberikan waktu untuk memberikan statementnya berdasarkan perwakilan dari Arema. Jadi Mas Dadang ini statusnya sebagai perwakilan supporter Arema. Nah, ketika saya melihat pernyataan dari Mas Dadang ketika ditanya oleh Mata Najwa, supporter Arema banyak yang masuk ke dalam stadion dan itu menurut Mata Najwa sebagai awal dari terjadinya kerusuhan. Ini gambaran umum juga lah untuk kita semua ya, bahwa adanya supporter Arema yang masuk itulah sebenarnya awal penyebab kerusuhan terjadi gitu ya. Dan di sini memang Mas Dadang memberikan pembelaan kepada supporter Arema bahwa yang dilakukan oleh supporter Arema masuk ke stadion itu untuk memberikan semangat atau dukungan para pemain Arema yang masih di dalam lapangan. Dan ini memang banyak juga kesaksian-kesaksian yang memberikan klarifikasi seperti ini ya, bahwa supporter masuk ke lapangan itu bukan untuk mencari kerusuhan. Nah, ketika saya berpikir dengan pernyataan Mas Dadang yang selalu memberikan pembelaan kepada supporter Arema, itu hal yang umum ya, karena memang setiap perwakilan pasti ingin memberikan dukungan kepada tim yang dibela. Nah, tapi pertanyaan kedua yang menurut saya cukup kontroversi adalah ketika Mas Andi Peci juga dipersilahkan untuk memberikan tanggapan ya. Dan Mas Andi Peci ini perwakilan dari supporter Persebaya. Jadi Mas Andi Peci intinya yang pertama mengucapkan bela sungkawa. Lalu yang kedua ingin membantu rekan dari Arema sama-sama mengusut tuntas kejadian di Kanjuruhan Malang. Dan ini merupakan bentuk supporter Persebaya Surabaya untuk menjalin perdamaian. Sebenarnya yang saya tarik lebih ke situ ya. Jadi ini merupakan hal yang cukup bagus, momen yang cukup tepat agar rivalitas Arema dengan Persebaya supporternya ini bisa bersatu, bisa berdamai dengan cara sama-sama mengatasi masalah di Kanjuruhan Malang. Tapi justru statement yang dikeluarkan oleh Mas Andi Peci ini berbanding terbalik dengan respon dari Mas Dadang yang justru ya yang saya tangkap ya tidak memperbolehkan supporter untuk datang dulu ke Kota Malang, berikan waktu 40 hari untuk intinya bisa move on dulu dari kejadian ini. Nah, secara logis saya, ketika ada orang meninggal atau ada orang mendapatkan musibah, pastinya sesama manusia harus dikuatkan dengan manusia juga. Bukan artinya menutup diri seolah-olah tidak perlu rasa simpati dari kalian gitu intinya. Ini yang saya tangkap dari pernyataan Mas Dadang, dan inilah yang saya bilang ini blunder. Karena apa? Gak hanya Persebaya Surabaya supporternya yang memberikan support, tapi seluruh supporter ini sudah memberikan doa bersama di kota masing-masing. Itu bagian dari support ya. Tapi di sini permasalahannya adalah supporter Persebaya yang sedang melakukan aksi perdamaian dengan supporter Arema. Ini yang saya bilang bahwa mengusut tuntas kejadian Kanjuruhan Malang
itu yang saya bilang sifatnya perdamaian antara supporter Persebaya dengan Arema dan diikuti oleh supporter lainnya. Dan bela sungkawa, poin kedua ya tentunya seluruh supporter di Indonesia memberikan doa bersama, yaitu banyak dilakukan oleh klub-klub bola di Indonesia. Jadi yang saya fokuskan pernyataan Mas Dadang, Mas Andi Peci, intinya ini seperti tidak ada kesamaan bahwa supporter Arema justru lebih ingin menutup diri dulu dari supporter dari Persebaya Surabaya. Berikan dulu waktu 40 hari, dan yang paling menarik, Mas Dadang memberikan statement biarkan Aremania yang mengusut tuntas dulu, mencari bukti-bukti sendiri. Nah, ini juga menurut saya cukup blunder ya, karena di sini banyak supporter yang justru ingin membantu, terutama dari supporter Persebaya, tapi justru statement dari Mas Dadang seperti itu. Dan walaupun Mas Dadang sudah memberikan klarifikasi ya setelah live di Mata Najwa, sudah memberikan keterangan bahwa silahkan yang mau datang ke Malang silahkan, saya tidak menutup diri gitu ya intinya. Itu kan artinya memang Mas Dadang mengakui kesalahan. Dan yang saya ingin ambil dalam kejadian ini, bahwa supporter dari Persebaya Surabaya jangan sampai terpengaruh dengan statement dari Mas Dadang, karena Mas Dadang pun tidak didukung oleh banyaknya supporter Arema. Jadi banyaknya supporter Arema yang lebih tidak ingin Mas Dadang ini omongannya sampai mempengaruhi aksi perdamaian yang dilakukan oleh kedua supporter. Jadi saya tetap mendukung ya bagaimana supporter Arema, walaupun belum ada perwakilan yang tepat ya saat datang ke live streamingnya Mata Najwa, tapi jelas keinginan dari Arema adalah perdamaian dari supporter Persebaya, dan buktinya juga saat Persebaya Surabaya supporternya datang ke Kanjuruhan Malang, ini diterima oleh supporter dari Arema. Ini kan bentuk solidaritas yang cukup bagus, dan jelas perdamaian memang sedang terjadi. Jadi dengan pernyataan atau statement dari Mas Dadang ini jangan dijadikan sebagai pemecah ya, atau beradu domba dari supporter Arema dengan Persebaya. Tetap aja lanjutkan, anggap aja ini sebagai angin yang lewat ya statement dari Mas Dadang, walaupun akhirnya juga sudah meminta maaf. Jadi artinya berhati-hatilah untuk memberikan statement yang memang itu bisa merusak perdamaian ya, dan juga ini tetap masih dalam duka kita, situasi duka kita, jangan ditambahi hal-hal yang justru bersifat kontroversi. Kita tetap fokus kepada duka yang mendalam terhadap kejadian Kanjuruhan Malang, karena ini sudah seminggu ya tepat. Lalu yang kedua adalah sama-sama mengusut tuntas. Inilah fokus kita, jangan menambah-nambah hal-hal yang memang di luar dari dua hal ini. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian, sama-sama kita tetap usut tuntas. Ini tentunya ada berita menarik lagi sebenarnya mengenai PSSI yang memberikan statement tidak bersalah, tapi nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Saya masih mengumpulkan bukti-buktinya dulu dari Bapak Iwan Bule, statement-statementnya cukup menarik. Jadi ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Supporter Arema dan supporter Persebaya selamat ya, semangat terus jalin perdamaian, berikan contoh kepada supporter lainnya di Indonesia agar bisa menuju ke sepak bola yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.